Nagari Rabi Jonggor, Sangkar Sian Minang, Unggeh Sian Tapanuli. Rabi Jonggor muncul sebagai nagari pada masa kolonial Belanda kala Sumatera Barat menggunakan sistem pemerintahan kelarasan, tepatnya pada masa Lareh Kenaikan. Berdasarkan permintaan penghulu di Rabi Jonggor kepada Lareh Kenaikan. Walaupun pada awalnya permintaan itu tidak disetujui oleh Lareh Kenaikan, permintaan Rabi Jonggor untuk menjadi nagari diselesaikan oleh residen Sumatera Barat dengan memberikan status nagari kepada Rabi Jonggor. Wilayah Minangkabau adalah wilayah yang terbuka bagi pendatang. Pendatang diterima, diberikan izin untuk berkampung halaman, dan diberi pula status nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat seperti halnya di Nagari Rabi Jonggor. Rabi Jonggor, sebuah nagari di Kabupaten Pasaman Barat, mendapatkan status nagari semasa Lareh Kenaikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dan diizinkan mengamalkan adat Mandailing yang patrilineal. Kali ini kita akan menyigi kembali nagari yang juga mengamalkan sistem kekerabatan patrilineal sebagai bentuk keunikan nagari-nagari di wilayah terdepan Minangkabau yang berbatasan dengan wilayah kebudayaan Mandailing. Inilah Nagari Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor berada di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Rabi Jonggor tersusun atas 16 jorong sebagai berikut: Siligawan Kecil, Kampung Pinang, Air Dingin, Sungai Magelang, Paraman Ampalu, Bandar, Huta Tongga, Rabi Jonggor, Sitabu, Tanjung Durian, Baruh Gunung, Paroman Bondar, Bulu Laga, Talang Kuning, Siligawan Gadang, dan Guo. Pusat Nagari Rabi Jonggor yang merupakan tempat kedudukan wali nagari berada di Jorong Paraman Ampalu, sehingga nama Paraman Ampalu lebih dikenal orang luar dibandingkan dengan nama Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor memiliki batas dengan Nagari Muaro Piawai di sebelah selatan dengan Kecamatan Duokoto dan Kecamatan Talamau di sebelah timur, dengan Kecamatan Sungai Aur di sebelah barat, dan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara. Wilayah Nagari Rabi Jonggor merupakan wilayah Daulat Parit Batu, sebuah kerajaan vasal Pagaruyung yang berkedudukan di Simpang Ampe Nagari Lingkuang Aue, yang bertugas menjaga wilayah Minangkabau di bagian utara di daerah rantau Pasaman. Karena posisinya yang berbatasan dengan wilayah etnis Mandailing, membuat orang-orang Mandailing datang dan membangun kampung di Rabi Jonggor. Orang Mandailing yang berimigrasi ke Rabi Jonggor membangun 3 buah perkampungan yang merupakan kampung tertua di Rabi Jonggor. Ketiga kampung tersebut adalah Sitabu yang dipimpin oleh Rajo Endah, Bandar yang dipimpin oleh Rajo Ibata, dan Siligawan yang dipimpin oleh Rajo Barayun. Ketiga rajo yang mengepalai kampung tertua di Rabi Jonggor itu kemudian dikenal dengan istilah Rajo Nan Batigo. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Rabi Jonggor merupakan wilayah Lareh Kenaikan yang wilayahnya mencakup Nagari Muaro Piawai dan Rabi Jonggor saat ini. Rajo Nan Batigo di Rabi Jonggor dijadikan sebagai anak kemenakan bagi Lareh Kenaikan dengan tetap memberikan kebebasan untuk menjalankan adat istiadat Mandailing dari kampung halaman mereka di Mandailing. Rajo Nan Batigo menjadi tempat persinggahan bagi Tuanku Lareh Kenaikan ketika beliau mengunjungi Rabi Jonggor. Orang Mandailing di Rabi Jonggor semakin berkembang sehingga terbangun 16 kampung. Setiap kampung dipimpin oleh seorang penghulu.
Penghulu-penghulu kampung di Rabi Jonggor ini diangkat melalui upacara adat resmi yang dinobatkan langsung oleh Daulat Parik Batu yang merupakan yang di-Pertuan Pucuk Adat Pasaman. Sesuai dengan jumlah kampungnya, terdapat 16 penghulu di Rabi Jonggor. Rabi Jonggor muncul sebagai nagari pada masa kolonial Belanda kala Sumatera Barat menggunakan sistem pemerintahan kelarasan. Tepatnya pada masa Lareh Kenaikan. Berdasarkan permintaan penghulu di Rabi Jonggor kepada Lareh Kenaikan. Walaupun pada awalnya permintaan itu tidak disetujui oleh Lareh Kenaikan, permintaan Rabi Jonggor untuk menjadi nagari diselesaikan oleh Residen Sumatera Barat dengan memberikan status nagari kepada Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor diresmikan melalui upacara adat dengan mengisi adat, menuangi lembaga kepada Daulat yang di-Pertuan Parik Batu selaku penguasa wilayah Nagari Rabi Jonggor. Seperti nagari-nagari lainnya di Minangkabau, Nagari Rabi Jonggor memiliki hak otonom adat Salingka Nagari, memiliki batas ulayat, pemerintahan, membangun pasar nagari dan juga persawahan bagi anak kemenakan. Tanggal 4 Februari 1916 ditetapkan menjadi Hari Jadi Nagari Rabi Jonggor bertepatan dengan keluarnya surat keputusan tentang Kapalo Nagari pertama Rabi Jonggor dengan wali nagari pertamanya Bagindo Bujang. Nama Rabi Jonggor itu sendiri juga berasal dari bahasa Mandailing. Rabi memiliki makna tebas atau tebang dan kata Jonggor memiliki makna yang sepadan dengan galang atau jonggal yang dapat diartikan tidak selesai. Dengan demikian, Rabi Jonggor memiliki makna tebasan yang tidak selesai. Tanah yang terawal diteruka orang Mandailing untuk berladang ternyata kurang cocok untuk ditanami, sehingga mereka berpindah ke daerah sekitar yang lebih cocok. Dan untuk mengenang daerah tersebut, akhirnya dinamakanlah tempat itu dengan nama Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor memiliki 3 pucuk adat, yakni Rajo Ibata yang berkedudukan di Bandar, Rajo Endah di Sitabu, dan Rajo Barayun di Siligawan. Ketiganya disebut sebagai Rajo Nan Batigo. Seiring berkembangnya penduduk nagari di Rabi Jonggor, terbentuk 16 kampung yang memiliki penghulu atau rajo. Penghulu atau rajo di kampung-kampung tersebut berfungsi sebagai nini mama pada umumnya nagari-nagari di Minangkabau. Sebagai bagian dari wilayah yang berada di bawah penguasaan Daulat Parik Batu, rajo-rajo di nagari Rabi Jonggor termasuk dalam pimpinan adat yang berada di bawah Daulat Parik Batu. Daulat Parik Batu sendiri membawahi 23 pimpinan adat yang terbagi atas Dunsana Nan Balimo, Anak Rajo Nan Batujuah, dan Kemenakan Nan Sabaleh. Pimpinan adat tersebut berasal dari etnis Minangkabau dan juga etnis Mandailing. Dunsana Nan Balimo dan Anak Rajo Nan Batujuh merupakan orang Minangkabau, dan kelompok Kemenakan Nan Sabaleh berasal dari orang Mandailing. Rajo Nan Batigo di Rabi Jonggor ini masuk dalam kelompok Kemenakan Nan Sabaleh. Ke-23 pimpinan adat tersebutlah yang mampasamuan daerah tersebut, sehingga daerah tersebut akhirnya bernama Pasaman. Nagari Rabi Jonggor dibentuk oleh orang Mandailing yang berasal dari daerah Kota Nopan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga marga yang dominan di Nagari Rabi Jonggor adalah suku Lubis. Selain suku Lubis di Nagari Rabi Jonggor, juga terdapat suku Nasution. Jika Sanak memiliki informasi tentang marga lain yang ada di Nagari Rabi Jonggor, silahkan tulis di kolom komentar. Pada tahun 2017, Nagari Rabi Jonggor dimekarkan menjadi 4 nagari pemerintahan, yakni Nagari Rabi Jonggor sebagai nagari induk, Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras, dan Nagari Ranah Sungai Magelang. Pasca pemekaran nagari, nagari induk Rabi Jonggor hanya terdiri atas 1 jorong saja, yakni Jorong Paraman Ampalu.
Pada tahun 2023, Jorong Paraman Ampalu dimekarkan menjadi 4 jorong. Jorong-jorong yang masuk dalam pemekaran nagari adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita bahas keunikan nagari Rabi Jonggor. Yang pertama, Sangkar Sian Minang, Unggeh Sian Tapanuli. Nagari Rabi Jonggor merupakan wilayah yang di Pertuan Parik Batu yang berkedudukan di Lingkuang Awa, namun dihuni oleh orang Mandailing yang berasal dari daerah Tapanuli. Daulat Parik Batu memberikan izin kepada orang Mandailing untuk berkampung halaman di Rabi Jonggor. Berdasarkan asal-usul nagari Rabi Jonggor yang unik itu, tersebutlah istilah Sangkar Sian Minang, Unggeh Sian Tapanuli di nagari Rabi Jonggor. Mamangan tersebut mengandung makna bahwa nagari Rabi Jonggor merupakan wilayah Minangkabau di bawah penguasaan Daulat Parik Batu yang kemudian dihuni oleh orang Mandailing. Sebagai gambaran bahwa perbedaan tidak menjadi hambatan bagi insan manusia untuk hidup berdampingan. Yang kedua, nagari dengan sistem kekerabatan patrilineal. Nagari Rabi Jonggor merupakan salah satu nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang tetap mempertahankan adat istiadat Mandailingnya yang patrilineal ketika melakukan migrasi ke wilayah Minangkabau. Perbedaan sistem kekerabatan antara Minangkabau dan Mandailing tidak menjadikan nagari Rabi Jonggor dieksklusi. Rabi Jonggor tetap dianggap sebagai salah satu nagari adat di Provinsi Sumatera Barat dengan keunikan yang dimilikinya, di mana sistem kekerabatan yang dipakai masyarakatnya adalah sistem patrilineal. Bertolak belakang dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Nagari Rabi Jonggor dan juga nagari-nagari yang berada di batas kebudayaan Minangkabau dengan wilayah kebudayaan Mandailing memiliki keunikan tersendiri akibat persinggungan dua kebudayaan. Yang ketiga, tempat menarik di Rabi Jonggor. Nagari Rabi Jonggor memiliki rona rupa bumi yang berbeda dengan nagari-nagari yang kita temukan di sepanjang jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Padang, Simpang Ampek, dan Air Bangis. Jalan lintas barat tersebut didominasi oleh kawasan perkebunan kelapa sawit, terutama sejak dari Manggopo. Tidak demikian halnya dengan Rabi Jonggor. Kawasan ini berada agak ketinggian yang dilalui oleh Sungai Batang Kenaikan yang berhulu dari kawasan hutan yang menjadi batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Jika berkunjung ke nagari Rabi Jonggor, sanak bisa menikmati wajah lain Kabupaten Pasaman Barat, di mana kita dapat menikmati keindahan Sungai Batang Kanaikan, sawah, dan juga view dengan latar pegunungan Bukit Barisan. Demikian sana ulasan kita tentang nagari Rabi Jonggor di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Salah satu nagari yang juga mengamalkan sistem kekerabatan patrilineal dengan mamangan adatnya Sangkar Sian Minang, Unggeh Sian Tapanuli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.